aki perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bentak etetiaki sapah jin ben manusia kepada Allah. Muka bumi ini illa liya'budun, angin keangkui ibadah kepada Allah. Tetapi Syekh Abdul Aziz pun ibadah. Bagaimana di malaikat yang kebelah, kalau sahaja banyak ibadah, biar pada catat bi Allah tetapi ahli neraka Allahul Mahfuz. Tikal untuk apa? Mudah-mudahan laksanakan kita perintah Allah kalau berikhlas, kalau bermurni, tanpa pemberi surga dan neraka. Tetap sholat khusyuk, tetap menjadi waliullah. Setondok ke malaikat, jalan-jalan lagi, memeriksa Lauhul Mahfuz, kemudian menemukan keajaiban. Keajaiban apa? Keajaiban namanya Syekh Abdul Aziz itu udah berubah. Awalnya ada di daftar nama penghuni neraka, pindah kepada daftar nama penghuni surga. Elaborasi sama mereka. Mereka anak Syekh Abdul Aziz. Entar kemudian bermakin kalau berrahmat pun Allah, nyaman sambian pun disebut dengan daftar surga. Calon-calon penghuni surga. Moga-moga bulan sambian masuk ke daftar calon penghuni surga. Amin. Nah, pada Syekh Abdul Aziz, alhamdulillah. Alhamdulillah, mana bisa itu malaikat. Tapi tengkula malaikat senang sebagai surga, saya penting oleh ridho Allah. Mana bi Allah ridho tengkula berada neraka, tak apa-apa juga tengkula. Kaulah bakun ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dan segala ikhlas. Karena ikhlas Syekh Abdul Aziz nikah. Dari awalnya mana berada daftar penghuni neraka, kemudian berpindah kepada nama-nama daftar nama penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana beda baik? Akhiran singkat cerita ketika berdialog dengan malaikat, Syekh Abdul Aziz ini bertanya kepada malaikat tersebut, malaikat, antos dulu, gue tanya, pada apa Syekh Abdul Aziz? Kau udah gak minta ampun melaksanakan ibadah dari Allah kalau berikhlas. Kemudian Allah memindahkan nama saya dari daftar penghuni neraka menjadi nama di daftar penghuni surga. Itu karena keikhlasan saya dalam beribadah kepada Allah. Kan ini? Terus kenapa setetih tak ridho Allah, setetih bentuna Allah, saya kegulah panbila berdenang daftar penghuni neraka. Ngerti? Iya. Berarti Syekh Abdul Aziz ini katanya kepada mereka, anak apa udah bila? Mak bedetnya mana boleh berubah berdenang daftar nama neraka, masuk neraka. Masa Allah catat berdenang calon penghuni neraka, apa napa? Jawab sareng malaikat, Syekh Abdul Aziz sambian tak ingat bentuk umur 15 tahun. Umur berapa? 15 tahun. Nah, mereka tak ingat. Sambian lamba Syekh Abdul Aziz, coba malaikat. Setong dokter sambian cekete dum nang eka marah. Karena sambian merang tengkaan Rexpo ini apa ya? Tentegan. Rexpo ini Syekh Abdul Aziz nih kan menuju kamarnya Syekh Abdul Aziz keluar. Itu lapangan keluar. Ketika Syekh Abdul Aziz mendengar suara sandal ibunya, kemudian Syekh Abdul Aziz pura-pura tidur. Kenapa? Karena takut disuruh beli ke pasar. Ngerti? Takut epakon Rexpo ini entar beli ke pasar. Enale karena mereng ngojin sandal Rexpo ini ibu negara. Pas memang itu kita seksual. Tahu nggak? Sama dengan Syekh Abdul Aziz ini ketika beliau usianya 15 tahun. Udah biasa kalau 15 tahun tuh kalau sekarang kan udah bisa rektor kayak apa segala macam kan. Jadi bisa disuruh-suruh puasa gitu. Jadi Syekh Abdul Aziz ini waktu itu ketika ibunya buka pintu ibunya ngelihat Syekh Abdul Aziz itu tidur, di perasaan beliau tuh gak jadi nyuruh. Akhirnya ibunya pergi berangkat sendiri ke pasar.
Ketika ibunya udah pergi, Syekh Abdul Aziz bangun, orang nggak tidur, pura-pura tidur. Itu yang menyebabkan Allah murka kepada Syekh Abdul Aziz, sehingga Syekh Abdul Aziz oleh Allah dicatat sebagai calon penghuni neraka. Ardena tahu leler ekspori. Aku mai pada Syekh Abdul Aziz. Ingat, bayangnya sering mereka nambah Bandung 15 tahun, malam biar makanya bayangnya di gula malah budi ngasih. Ngirek acur ikhlas ngelakoni perintah Allah, ngirek acur ikhlas acur naki konapa seepakon sarang reng 10 2 beten kaula sareng adina. Makan deh. Bil fauzi dengan keberhasilan wal falasi dan keselamatan fi yaumiddin pada hari kiamat. Ba'da mastakhartu ba'dama istakhartullah ta'ala, setelah saya istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala fihi dalam pengarangan kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi yang ngarang kitab Ta'lim ini berharap didoakan oleh kita semuanya sebagai pelajar. Didoakan apa? Didoakan agar beliau itu selamat nanti di hari kiamat. Setelah istikharah, maka kemudian samaituhu Ta'limul Muta'allim. Saya memberi nama kitab ini dengan Ta'limul Muta'allim. Waja'altuhu fusulan, waja'altu dan aku jadikan kepada kitab fusulan dalam banyak-banyak pasal. Ada pasal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pasal itu bagian-bagian. Bab kalau kita baca buku itu bab 1, bab 2, 3. Faslun, nah ini faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Di antaranya ada bab tentang mahiyatil ilmi, tentang hakikatnya ilmu pengetahuan, wal fiqhi dan ilmu fikih, wa fadlihi dan keutamaan ilmu fikih. Faslun fi niyyati fi halit ta'allumi, ada pasal juga ada bab tentang niat fi halit ta'allumi yang menerangkan tentang cara belajar. Nanti ada bab yang membahas tentang niat kita agar nggak salah niat dalam menuntut ilmu. Ada juga faslun fi ikhtiyari ilmi, ada bab yang menerangkan tentang cara memilih-milih ilmu. Wal ustadzi dan guru, wasyarikih dan cara memilih teman. Jadi biar nggak salah, kita meskipun mondok, kita nyantri, tapi di pondok salah bergaul dengan teman, maka kita di pondoknya juga tersesat. Nggak mondok, sekolah, nyodok benaret, tapi mun kancana tepat kasih bagus, insyaallah bagus. Nah, jadi ada pembahasan tentang nomor situ cara namanya ilmu apa si bisa manfaat kita kabeh ilmu pun apa sisa kayarana tak kotu acur lendel cara ilmu bukan cara namanya manabi guru kasinto nomor hitung ampun dia semiliati benih-benih para kiai, para masyayikh yang menunjuk siapa guru yang akan membimbing kita dalam mencari ilmu Allah. Kalau teman, kalau teman itu bukan guru yang menentukan, tapi kalian sendiri. Jangan sampai pilih-pilih teman, salah pilih teman, jangan sampai. Kalau temannya kalian TikTok, maka sikap keseharian kalian akan mirip dengan TikTok.